ke-7. Satu kali ada sebuah, karena ini akan bicara tentang air sumber hidup. Satu kali ada sebuah anekdot itu seperti cerita, kiasan, ada mengandung kelucuan, tetapi juga memberikan pelajaran penting di dalamnya. Jadi satu kali ada seorang pengembara sedang berjalan di padang gurun, dan kita tahu sama-sama padang gurun sangat panas. Dan dalam perjalanannya persediaannya habis. Ketika persediaannya habis, dia sudah mau mati kehausan karena memang haus sekali. Padang gurun tidak ada yang jualan minuman. Lalu apa yang terjadi? Dari kejauhan dia lihat ada seseorang lewat naik unta. Dan dia lihat ada banyak barang yang dia bawa. Dan dia berusaha pergi, tolong. Akhirnya dari kejauhan yang penunggang unta ini, pedagang ini melihatnya dan akhirnya menghampirinya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Katanya kan. Oh iya, saya sudah berjalan sekian hari dan saya kehausan, kehabisan air. Apakah Bapak ada air? Wah, saya tidak ada air. Saya datang ke sini juga mau cari air. Tapi saya jualan, katanya. Apa Bapak jual air? Tidak. Jadi jual apa, Pak? Jual dasi. Saya nggak butuh dasi, katanya, saya butuh air. Begini Pak. Bagaimana kalau saya jual dasi ini kepada Bapak 50.000 satu? Tidak, saya tidak mau, saya butuh air, saya tidak butuh dasi. Lalu pedagang ini bilang, atau saya kasih diskon deh karena Bapak sudah capek. Bagaimana kalau 2 dasi 80.000? Lalu dia bilang, saya butuh air bukan butuh dasi gitu loh. Untuk apa ini dasi gitu loh. Sudahlah, akhirnya bapaknya marah dan dia, sudah kalau Bapak tidak mau, saya mau lanjut jual dasi. Lalu pedagang ini pergi, penjual dasi ini pergi. Saudara, ini bapak pengembara sudah begitu lelah, kehausan, sudah mau mati di padang gurun itu. Dari kejauhan dia lihat oase. Dia lihat ada pohon, ada oase, ada pohon dan ada restoran di padang gurun itu. Dan dia pikir itu awalnya fata morgana. Dia cuci matanya, dia kucek-kucekin. Oh tidak, betul. Wah, dia senang dengan kekuatan terakhir. Akhirnya dia sampai di restoran itu. Wah, dia senang sekali. Dia bilang sama penjaga restoran di depan pintu, haus gitu loh. Lalu penjaga restoran bilang, oh mau makan, mau minum? Iya. Mau masuk ke dalam? Iya, saya haus. Oh, kalau Bapak mau masuk ke dalam syaratnya hanya satu, harus pakai dasi. Jadi dia tidak pakai dasi dan tadi penjual dasinya sudah lewat. Nah, sudah dari cerita itu kita belajar kadang-kadang bahwa sesuatu yang penting itu ada di sekeliling kita, tapi kita nggak bisa melihatnya dan kadang-kadang tidak langsung yang penting itu yang terlihat, tetapi ada sesuatu yang menuntun kepada hal yang penting. Sama Bible study ini sebenarnya adalah model seperti itu, seperti dasi yang menolong kita. Mungkin firman yang kita pelajari dalam Bible study ini tidak langsung menjawab masalah hidup Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang terjadi akan ada momen, ada masa di mana seperti dasi itu menjadi syarat untuk masuk di restoran itu. Maka firman yang kita pelajari menjadi jawaban atas perkara yang akan terjadi kemudian hari. Amin. Makanya jangan pernah berhenti atau jangan pernah malas belajar. Bilang kiri kanan, jangan pernah malas belajar firman Tuhan. Ya, jangan malas-malas ya. Yuk kita akan sama-sama ke Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 44. Kalau sampai waktunya cukup kita akan bahas sampai terakhir di pasal 7. Dan ini merupakan Bible study terakhir tahun ini. Dan kita akan sambung lagi nanti di bulan Januari tahun depan ya. Karena Desember kita akan banyak gunakan waktu untuk persiapan kegiatan Natal lagi. Yuk ayat kita bangkit berdiri bersama-sama. Yohanes 7 ayat 37 sampai 44. Oke, kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama. Air sumber hidup 1, 2, dan 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus,
baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan Mesias. Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Puji Tuhan, silakan duduk. Ini keren. Saudara, kita kemarin sudah belajar tentang Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun itu adalah hari raya, salah satu hari raya terbesar yang diperingati oleh orang Yahudi untuk memperingati apa? Mereka keluar dari Mesir dalam perjalanan di padang gurun selama berapa tahun? 40 tahun sampai ke tanah perjanjian. Apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan selama 7 hari itu adalah karena itu merupakan puncak daripada musim panen juga. Jadi pada hari itu yang mereka lakukan selama 7 hari, sebenarnya 8 hari, tapi ini yang dilakukan selama 7 hari. Selama 7 hari itu mereka akan tinggal atau tidak tidur di rumah. Mereka akan buat apa? Seperti kemah-kemah gitu ya. 3 sisi dari depan terlihat dan di atasnya tidak tertutup supaya mereka bisa lihat apa? Bintang. Dan di sanalah orang-orang tua menceritakan kepada anak cucu. Karena itu yang dikatakan di kitab Ulangan, itu yang dikatakan di kitab Imamat. Bahwa kita melalui Musa, Tuhan berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan supaya anak cucumu tahu bahwa Allah menyertai nenek moyangmu di padang gurun, begitu. Jadi semua itu dibuat untuk mengingatkan mereka selama 40 tahun bagaimana peristiwa di padang gurun itu menjadi luar biasa. Kita sudah pernah bahas ini di ibadah beberapa tahun yang lalu, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita berhenti di setiap tempat, masih ingat ya? Dulu kita bahas bagaimana mereka berhenti berperang melawan siapa, berhenti di mana, apa yang terjadi. Kita bahas semua perjalanan itu dari kota ke kota. Beberapa bulan kita bahas perjalanan itu, luar biasa. Dan kita tahu sama-sama selama 40 tahun kaki mereka tidak menjadi bengkak dan sepatu mereka tidak rusak. Wah, ada di sini yang pakai sepatu sudah 40 tahun. Kita 2 tahun saja sudah ganti nomornya ya, sudah rusak. Apalagi anak-anak sekarang. Satu sepatu pakai sekolah, pakai main, pakai futsal dan semuanya cepat rusak. Nah saudara, itu yang terjadi. Nah ini menarik. Di ayat 37, pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu, yaitu pada hari yang ke-8. Biasanya pada hari yang ke-8 ini yang dilakukan oleh seorang imam. Seorang imam itu akan mengambil yang namanya kendi, tahu kendi ya? Ceret seperti itu, yang berlapis emas dari bait suci. Dan imam ini bersama rombongan akan pergi ke kolam Siloam. Bukan ke rumah sakit Siloam ya. Ke kolam Siloam. Nah mereka akan pergi ke kolam Siloam dan mengambil air. Lalu ketika air ini diambil akan dibawa ke bait suci dan nanti dituang di sekitar mezbah. Untuk mengingatkan mereka bahwa selama di padang gurun Allah memberi minum bangsa Israel. Masih ingat bagaimana Allah memberi minum bangsa Israel? Betul, ada kejadian di Masa dan Meriba. Bagaimana akhirnya air menjadi pahit. Karena pemberontakan mereka, Tuhan kasih air tapi air jadi pahit. Tapi ada juga di mana Allah memberi minuman kepada mereka di Rafidim. Ketika air mengeluar dari batu itu dan menyegarkan dahaga mereka. Nah Yesus pintar sekali. Pada puncak perayaan itu, lihat saya terkesima dengan ayat ini. Yesus berdiri dan berseru. Oke, dengar baik-baik, sebentar dulu. Masih ingat sebelumnya bahwa Yesus ini
sedang diburu dan mau dibunuh. Bahkan di sini dikatakan di ayat 44 di situ ya, beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia. Nah, Yesus ini kita tahu kemarin bahwa dia mau pergi ke Keraher memperingati Pondok Daun ini diam-diam. Bukan karena dia takut tapi belum tiba waktunya. Namun yang kedua juga karena memang Yesus sedang dikejar-kejar, mau diapa? Dibunuh. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Pada hari itu Yesus berdiri dan berseru. Wow, dia terang-terangan kepada semua orang. Dia berbicara kepada semua orang. Dia ngomong sama semua orang di sana. Dia tidak sembunyi. Dan tiba-tiba dia berbicara sesuatu yang menggoncangkan semua orang. Dia ngomong seperti ini, lihat ayat 37. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ada 3 hal yang menarik di sini. Ketika yang pertama dikatakan adalah barang siapa haus. Saudara, ini menjadi penting. Karena apa? Bangsa Israel mereka tahu akan ada nubuatan satu kali waktu nanti bahwa Roh Allah dicurahkan itu seperti air, dan ketika itu terjadi itu merupakan akhir dari segalanya, peristiwa kedatangan Tuhan melawat umatnya. Ada undangan diberikan Tuhan kepada semua orang, tetapi secara khusus mereka yang haus akan Tuhan, haus kepada Tuhan. Ini menarik. Mengapa ini penting? Karena sekali lagi undangan, ketika Bapak Ibu Saudara menerima undangan, misal undangan pesta pernikahan, undangan ulang tahun, undangan menghadiri rapat. Ketika itu penting bagi kita, maka kita akan benar-benar mempersiapkan hidup kita. Betul? Nah, haus di sini, saudara tahu apa yang terjadi? Yesus ketika dia berkata haus, dia sedang berbicara kepada semua orang Yahudi itu. Engkau sedang ambil air dari kolam Siloam dan engkau menaburkannya di sekitar mezbah dan itu akan habis. Dan sebelum hal ini Yesus sudah memakai air 2 kali. Masih ingat? Yang pertama Yesus memakai air di mana? Perjamuan kawin di Kana. Yesus pakai di sana air. Betul? Dia mengubah air menjadi anggur. Air itu merupakan suatu komoditas yang sangat penting. Lalu kita geser lagi di Yohanes pasal 4. Yesus pakai air, yaitu sumur dengan perempuan Samaria, betul? Yesus berkata, kalau engkau minum air ini, engkau akan apa? Haus lagi. Tapi padaku ada air yang kalau engkau meminumnya, maka itu akan berubah menjadi mata air yang akan membual. Saudara, Yesus sudah membuat pera untuk hal ini. Dan ketika dilakukan di Kana hanya untuk orang di sana. Dan yang kedua hanya untuk orang di Samaria. Tetapi yang ketiga, ingat baik-baik. Yohanes pasal 7, hari raya Pondok Daun. Di mana semua orang Yahudi dari segala sudut penjuru bangsa datang berkumpul. Dan ini menjadi kesempatan Yesus. Tidak hanya untuk Kana, tidak hanya untuk Samaria, tapi untuk semua orang. Engkau datang karena peristiwa pesta perayaan Pondok Daun. Tetapi apakah engkau haus kepada Tuhan yang setia, yang menyertai bangsa itu? Jadi Yesus sedang mengoreksi atau mencari kehausan yang sejati dari setiap orang. Itu sebabnya saudara ini menarik. Undangan Yesus untuk orang-orang yang haus itu sejak dari dulu sudah disebutkan. Salah satunya coba buka sama-sama Yesaya 55 ayat 1. Ketika ketika Allah memberikan undangan kepada semua orang. Yesaya 55 ayat 1. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa pembeli. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Saudara dengar baik-baik, ada undangan dari Allah yang sejak dari zaman dahulu dia buat kepada bangsa ini, kepada seluruh dunia untuk datang kepadanya. Bahkan kita tahu sama-sama
Di kitab Wahyu pasal yang terakhir, di Wahyu pasal 21, bagaimana Allah memberikan satu statement kepada kita yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Wahyu 21 ayat 6 dikatakan, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan apa? Kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jadi Yesus ini seringkali menemukan yang namanya orang-orang bangsa pilihan itu bisa berinteraksi dengan dia ketika mereka memiliki tingkat kehausan yang luar biasa kepada Tuhan. Saudara, sewaktu hari raya Pondok Daun, apa yang dilakukan, mereka akan bernyanyi. Itu dikatakan yang dinyanyikan itu Halel, mulai dari Mazmur 111 sampai 128. Mereka akan bacakan itu, mereka akan mazmurkan, mereka akan nyanyikan itu. Halel namanya, dari situlah kata haleluya. Jadi di situ mereka akan serukan, dan saudara tahu apa yang terjadi? Pasti mereka capek, pasti mereka lelah, dan pasti mereka akan apa? Haus. Makanya Yesus berkata, barang siapa apa? Haus. Dengar baik-baik, Yesus datang lebih dalam. Yes, kami haus dengan perayaan ini. Dia katakan, baiklah ia datang kepadaku. Datang kepada siapa? Kepada Yesus. Dengar baik-baik. Tidak datang kepada bait suci. Ini menggemparkan orang-orang di sana. Mengapa? Karena sekali lagi ketika para imam itu mengambil yang namanya kendi emas itu untuk ambil air dari Siloam dan dibawa ke bait suci, dituang di sekitar mezbah itu. Yesus berkata, barang siapa haus, ya kalau haus dia pergi ke Siloam, kan begitu. Ada air minum di sana. Tetapi ini enggak. Engkau siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku, kepada Yesus. Dan Yesus berbicara dengan ini dan berseru. Saudara, berseru itu dia tidak berbisik, tetapi berbicara dengan lantang. Barang siapa haus, semua lihat. Yang kalau Indonesia, yang haus, yang haus, yang haus, yang haus. Kalau jualan kan, yang haus, yang haus. Barang siapa haus, ya saya haus. Baiklah ia datang kepadaku. Orang pikir, apakah dia jual minuman? Harusnya kalau haus tadi kemana? Ke kolam Siloam atau di bait suci itu ada air. Dikatakan datang kepadaku, datang kepada Yesus. Luar biasa undangan Yesus ini. Barang siapa haus datang kepadaku, kepada Yesus. Ini menarik karena sekali lagi tanpa kehausan kita nggak akan bisa datang kepada Yesus. Ada banyak orang beribadah, melakukan pelayanan tanpa kehausan dan tidak berjumpa dengan Yesus. Atau kita bisa lakukan pelayanan, jujur, kita bisa hidup baik, kita bisa kuliah, kerja dan semua, tapi hati-hati tidak berjumpa dengan Yesus. Karena Yesus adalah sumber segala-galanya. Apa gunanya kita punya segalanya tetapi kehilangan sang sumber? Itulah sebabnya Yesus berkata, apa gunanya kau peroleh seluruh dunia ini namun kau kehilangan nyawamu? Karena apa? Nyawanya tidak bersama dengan sumber pemilik segalanya. Itu sebabnya ini menjadi koreksi buat kita. Bagaimana kehausan kelaparan kita kepada Tuhan? Apakah sudah menjadi biasa? Apa tantangan orang yang haus kepada Tuhan? Ya pertama, dia gak rasa bahwa dia haus lagi. Nih ada satu peristiwa yang saya alami ketika saya naik gunung. Saudara, kalau naik gunung itu kita akan capek, kehabisan keringat, energi, keringat banyak, dan akhirnya dehidrasi, tapi tidak rasa haus. Pernah alami itu? Saya pernah. Waktu mahasiswa dulu saya suka panjat gunung bersama dengan teman-teman. Betul, gak rasa haus, tapi sudah keringat, sudah banyak mengeluarkan keringat. Sampai satu kali kami tiba di satu tempat, waktu minum, di situ rasa hausnya minta ampun. Nah hati-hati,
Karena terbiasa sanggup daki gunung tanpa air begitu banyak. Rasa haus bisa ditahan. Akhirnya rasa haus itu tidak menjadi sebuah yang istimewa. Kadang-kadang kita enggak menjadi istimewa, tidak berjumpa dengan Tuhan lagi karena kehausan kita tidak seperti yang lain. Contoh kemarin, ini agak lucu. Setelah pulang dari konferensi, Kay datang. Waktu dia datang, di luar dari istri dan anak, Kay satu-satunya yang punya aksi yang beda. Tiba-tiba dia datang sampai Kak Eci ketawa. Dia datang dan peluk saya. Halo Pak Pendeta, rinduku. Dia peluk, saya juga kaget. Saudara dengar baik-baik. Ketika kita rindu, haus dengan seseorang, ketika bertemu kita menjadi sukacita, betul? Tapi kalau saudara nggak rindu, nggak haus dengan seseorang, terus ketemu apa? Biasa aja, halo, gitu loh. Saudara sama, kita tahu Tuhan itu maha hadir, Tuhan ada di mana-mana dan dia bisa ditemui setiap saat. Tapi kalau hati kita tidak haus pada dia, maka kita nggak ngalami sesuatu yang istimewa. Makanya dia berkata, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku. Bukan datang kepada air, bukan datang kepada makanan, bukan datang kepada jawaban doa kebutuhan, tetapi kepada dia, bukan kepada air. Dia dulu, baru dikatakan lihat ya urutannya, datang kepadaku dan apa? Minum, lihat ya, haus terus datang kepada siapa? Yesus terus minum. Saudara dengar baik-baik. Ada satu orang pendeta, anaknya sekolah di luar negeri. Nah, ketika anaknya sekolah di luar negeri, gantian papa dan mamanya pergi ke luar negeri untuk jenguk sekali setahun karena ongkos mahal. Lalu setiap kali papa atau mamanya ini pergi ke luar negeri, anaknya selalu minta, papa, mama bawa A, B, C, dan D. Gitu loh. Nah, satu kali mamanya yang pergi. Waktu mamanya pergi diminta, "Ma, jangan lupa bawa ikan teri." Gitu loh ya. Ya, dimasak ikan terinya pakai kacang, pakai sambal. Oke, disiapkan sama mamanya. Saudara tahu naik pesawat berjam-jam. Akhirnya tiba sampai di luar negeri ketemu dengan anaknya. Anaknya, halo mama ini segala macam, mana ikan terinya? Saudara tahu apa yang terjadi? Mamanya ngomong seperti ini, dia lebih cari ikan teri dibanding mamanya. Sama, Yesus gak mau kita salah. Kita haus, kita kemana dulu? Ketemu Yesus, baru habis itu apa? Minum. Kadang-kadang ini yang terjadi ketika kita punya masalah dalam hidup, kita mau jawabannya langsung. Kita enggak mau siapa? Yesusnya. Urutannya harus jelas. Haus, ketemu Yesus, baru apa? Minum. Haus ini adalah masalah. Yesus adalah jawaban. Minum adalah cara untuk jawaban itu menjadi nyata. Jangan lompat. Saudara pernah naik tangga lompat, apa yang terjadi? Wih, jatuh, sakit. Kaki bisa kesleo. Saudara, jangan lompat. Ingat baik-baik. Apa masalahnya? Haus. Siapa jawabannya? Aku katanya, yaitu Yesus. Minum adalah cara supaya jawaban itu menjadi nyata. Jangan dilompat. Ingat baik-baik. Apa tantangannya pelayanan kita? Apa tantangan pelayanan kita? Kita ingin nginjilin orang. Ini, datang sama Yesus. Jangan langsung hanya belajar tentang bagaimana cara PI dan segala macam. No. Apa masalahnya? Anak kita susah diatur karena main handphone terus. Jangan langsung pikir caranya adalah apa? Seminar, ikut ini dan itu. No. Datang kepada siapa? Yesus. Karena Yesus solusinya. Nah, yuk kita lanjut lagi ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku,
seperti yang dikatakan kitab suci. Stop dulu. Tadi barang siapa apa? Haus. Sekarang ada tingkatan selanjutnya, yaitu barang siapa apa? Percaya kepadaku. Kan tadi dikatakan datang kepada dia dulu. Saudara dengar baik-baik, karena ada orang yang datang kepada Yesus dan tidak percaya. Masih ingat bagaimana kita belajar di Yohanes pasal 2 ketika mereka ketika mereka melihat mujizat itu, mereka dikatakan percaya kepada Yesus. Tapi dikatakan firman Tuhan, Yesus tidak mempercayakan hidupnya kepada mereka karena Yesus tahu maksud hati mereka. Ada orang sudah datang kepada Yesus, tapi dia enggak percaya. Ada. Itu sebabnya dikatakan oleh Yesus, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Ingat ya, kalau kita sudah percaya, maka ini yang dikatakan oleh kitab suci. Ini, ingat, datang, minum, percaya. Ada orang datang, minum, selesai, enggak percaya, enggak lanjut. Masih ingat 10 orang kusta, berapa orang yang sembuh? 10, berapa orang yang kembali? 1. Nah ini yang percaya, hanya 1. Mereka hanya di awal, yaitu datang kepada Yesus dan minum, mereka sembuh. Tapi mereka tidak hidup dalam kepercayaan kepada Yesus. Itu dikatakan, lihat, bagi orang yang datang kepada Yesus, yang haus kepada Tuhan, yang minum dari sungainya Tuhan, apa yang terjadi? Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Oke, kita baca dulu, nanti saya jelaskan. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Oke, yang dimaksud adalah Roh Kudus. Oke, kita lihat sama-sama, dikatakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, coba saya tunjukkan buat saudara. Lihat ke depan, air ini saya minum, ketika saya minum, maka air ini akan habis dalam hidup saya. Diserap oleh tubuh, usus, pencernaan, sebagian buang di keringat, sebagian lagi buang di air seni, dan semuanya. Nah, air yang dikatakan di sini adalah gambaran daripada Roh Kudus yang tidak akan pernah habis. Roh Allah yang tidak pernah habis, yang kapasitasnya tidak akan pernah berkurang. Bahkan dikatakan itu tidak menjadi sesuatu yang tinggal, melainkan sesuatu yang meluap, mengalir keluar. Oke, perlahan-lahan, dengar baik-baik. Saya mau kasih tahu saudara, ini salah satu rahasia kenapa saya bisa sampai hari ini mengikut Tuhan. Dalam semua tantangan yang ada. Ini salah satu yang membuat saya, oh Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudara, ini yang terjadi. Ketika dia berkata dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi ketika datang kepada Yesus, haus pada Yesus Tuhan yang benar. Lalu aku berjumpa dengan dia, aku menikmati dan percaya kepada dia. Maka dikatakan aku akan mengalami di mana akan ada aliran-aliran air hidup yang akan mengalir. Jadi tidak berhenti, akan mengalir keluar. Nah dengar, ini kalau tidak dipahami, kita menjadi orang Kristen yang mati. Kita menjadi orang Kristen seperti laut mati, bukan seperti danau Galilea atau bukan seperti sungai Yordan yang boleh terus mengalir dan menghidupi orang di sekelilingnya. Dikatakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini sebuah peristiwa yang tidak berhenti. Dari tensisnya ini, dia itu sesuatu yang terjadi dulu, sekarang, dan seterusnya. Tidak ada yang bisa menghentikan aliran kuasa roh Allah dari dalam diri orang percaya. Gak ada. Gak ada masalah, penderitaan, aniaya, kelaparan, ketelanjangan. Seperti yang dikatakan oleh Paulus itu pengalaman dia. Gak ada yang bisa menghentikan dia, roh Allah dalam dirinya untuk boleh terus bersekutu dengan Allah. Gak ada. Itu sebabnya dengar baik-baik. Masalah di sini adalah
Ketika dikatakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, yaitu roh Allah itu. Nah, saudara dengar baik-baik. Masalah kepada kita hari ini adalah ketika bejananya tidak baik. Saudara pernah punya botol minuman yang kotor? Botol minuman yang kotor. Saudara, air sebersih apapun dimasukkan botolnya airnya akan menjadi apa? Kotor. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Roh Kudusnya enggak berubah, tapi kitanya yang berubah. Itu sebabnya harus aliran air itu di dalam bejana yang tepat. Makanya di awal ketika dikatakan barang siapa datang kepadaku, pertama, dan kedua percaya kepadaku, itu bicara pertama itu diselamatkan, menerima undangan Yesus, menerima keselamatan dalam Yesus. Yang kedua percaya kepadaku, yaitu hidup dalam iman kepercayaan. Supaya apa? Bejana hidup kita ini bersih, bejana hidup kita ini suci. Supaya Roh Kudus itu, Roh Suci itu tinggal di dalam bejana yang suci. Nah, dari sini kita paham. Makanya saudara lihat ada orang bilang gini, apa sih? Katanya ikut Tuhan tetapi hidupnya tidak baik. Nah, karena ini Roh Kudusnya ada tetapi hidupnya tidak berubah. Tadi ada di share di dalam grup WA gereja kita, bahwa pemuridan adalah cara Allah untuk membentuk hidup semua orang. Orang yang gak dimuridkan tidak akan berubah. Gereja diukur bukan dari jumlah orangnya, tapi dari perubahan orang-orang yang terjadi di dalamnya. Pemuridan adalah tempat orang percaya dilatih dan dibentuk. Nah, itu sebabnya dengar baik-baik. Bukan Roh Kudusnya tidak berkuasa, bukan Roh Kudusnya tidak terasa, bukan Roh Kudusnya tidak terlihat, tetapi kitanya sebagai bejana yang menghalangi aliran-aliran air hidup itu. Kita yang menghalangi. Kemarin bersama dengan Pak Leo, kami pergi ikut sebuah konferensi di Bogor. Nah, ada satu orang, seorang hamba Tuhan di sana, dia bercerita bahwa dia menginjili dengan kuasa. Dan dia sebutlah negaranya. Dan ketika dia pergi ke negara lain, dia doakan orang sembuh dan semuanya, mujizat terjadi. Lalu dia bilang seperti ini, gak mungkin terjadi di negaraku. Betul ya Pak Leo? Dia bilang gak mungkin terjadi di negaraku. Gak mungkin. Negaraku orangnya keras, gak percaya sama Tuhan. Gak mungkin. Saudara dengar baik-baik. Dia ketika berkata gak mungkin, itu seperti menghalangi aliran air hidup itu terjadi. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan baik. Tuhan mau ubah pola pikirnya. Tuhan kirim seseorang dari negara lain datang ke negaranya. Tuhan kirim teman dia. Saudara tahu teman itu selama 1 minggu di negara dari hamba Tuhan ini, setiap hari mujizat terjadi. Nih. Baru mereka baru dijemput dari airport. Jemput dari airport, tiba-tiba mereka singgah di supermarket untuk beli makanan. Begitu loh. Waktu singgah di supermarket untuk beli makanan, hamba Tuhan dari luar negeri ini, dia lihat itu pegawai. Kamu sakit gini. Dan kamu Tuhan akan sembuhkan. Didoakan, langsung sembuh. Luar biasa. Sudah. Mereka keluar dari supermarket, mereka jalan, tiba-tiba depan mereka tabrakan benaran ini, tabrakan dan semua orang kumpul semuanya. Dan ada orang akhirnya dikeluarkan dari mobil itu, dinyatakan meninggal karena tabrakan ini. Lalu ini hamba Tuhan ini yang datang dari luar negeri, dia datangin ini korban kecelakaan, dia doakan dalam nama Yesus orang mati hidup kembali dan hidup. Wah, semua orang jadi ketakutan. Hidup, sudah. Terus tiap hari mujizat terus terjadi, sampai akhirnya hamba Tuhan ini pulang. Udah. Tiba-tiba hamba Tuhan itu berdoa, Tuhan, kenapa engkau kirim dia? Tuhan bilang apa?
Bukankah engkau sedang melayani di sebuah negara dan engkau berkata, di negara ini aku melayani terjadi mujizat, tapi negaraku tidak terjadi. Tidak mungkin terjadi. Aku kirim dia supaya engkau tahu bahwa aku sanggup mengerjakannya. Lihat, bukan mujizat tidak bisa terjadi di negaranya, tapi dia menghalangi aliran-aliran air hidup itu. Nah, saudara dengar baik-baik. Kita agak dalam di sini sedikit. Seringkali pekerjaan Roh Kudus berhenti atau terhalang bukan karena Roh Allah tidak mampu, tapi karena kita yang menyebabkan aliran-aliran itu tidak berjalan. Kita sumbat dengan cara apa? Ketidakpercayaan kita. Dengan cara apa? Hidup kita tidak sesuai dengan kehendaknya. Ini seringkali dua hal ini terutama. Kita nggak percaya bahwa itu terjadi. Nah, oleh sebab itu kita tidak mau aliran air hidup itu berhenti, tapi dia harus keluar. Ya, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus belum dimuliakan artinya Yesus belum disalib. Saudara tahu apa yang terjadi? Peristiwa ini ketika hari raya Pondok Daun ini, setelah ini akan datang hari raya Pentakosta. Sejarah mencatat peristiwa ini adalah 60 hari sebelum Yesus disalib. Ini 60 hari sebelum Yesus disalib. Jadi ini merupakan momen-momen terakhir Yesus berbicara kepada orang banyak. Itu sebabnya hal-hal penting dia sampaikan. Karena Yesus belum dimuliakan, Yesus belum disalibkan. Jadi ini persiapan kematian Yesus. 40. Barang beberapa orang di antara orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan itu. Perkataan yang di mana tadi? Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Seperti Yesaya 51 tadi ya, 55:1 kita baca. Itu nubuatan akan tiba masanya. Barang siapa percaya kepadaku seperti katakan kitab suci, dari dalam di hatinya akan mengalir aliran air hidup. Perkataan ini ketika didengar oleh orang-orang Yahudi, apa yang terjadi? Respon mereka, dia berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Karena memang dinubuatkan akan datang seorang nabi yang akan menjawab semua kehausan daripada bangsa ini. Gitu loh. Lalu yang kedua dikatakan di sini, yang lain berkata, ia ini apa? Mesias. Saudara tahu Mesias itu nama lain yang diberikan kepada Yesus. Mesias itu artinya adalah yang diurapi. Yesus itu diurapi. Mengapa? Karena sebelumnya sudah lihat peristiwa-peristiwa hebat terjadi. Dan mereka berkata, tidak mungkin ada manusia yang bisa mengerjakan ini. Mengubah air menjadi anggur, memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air. Gak ada yang bisa lakukan ini kalau bukan diurapi oleh Tuhan. Nah, saudara dengar baik-baik. Jangan salah, ada kelompok agama tertentu yang memakai ini menjadi alat untuk membuat kita tidak percaya kepada ketuhanan Yesus. Yang pertama dikatakan, lihat Yesus itu kan nabi. Ini ada ayatnya. Saudara dengar, Yesus itu adalah Tuhan dan dia menyandang gelar sebagai nabi karena dia membawa perkataan Allah untuk disampaikan kepada manusia, itu nabi. Gitu loh. Jadi dia ketika orang berkata dia ini nabi karena dia menyampaikan perkataan Allah. Saudara, jadi jangan salah. Yang kedua, orang berkata ia ini Mesias yang diurapi. Oh, artinya semua manusia pun bisa diurapi untuk mengerjakan hal ini. Betul, manusia bisa diurapi Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang besar. Tapi manusia yang diurapi Tuhan selalu permisi kepada Tuhan untuk melakukan hal yang besar. Yesus gak pernah permisi. Yesus gak pernah permisi untuk melakukan hal yang besar, mujizat. Mujizat itu otomatis keluar dari dalam dirinya. Itu sebabnya ketika dikatakan ia ini Mesias, dia ini benar-benar yang diurapi. Bukan diurapi dalam tanda kutip urapannya pernah hilang dan pernah datang. Tidak, pengurapan Allah tinggal tetap dalam dirinya. Lanjut dikatakan, tetapi yang lain-lain berkata apa? Bukan. Mesias tidak datang dari mana? Galilea. Coba kita baca dulu. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan siapa? Daud.
Apakah Yesus keturunan Daud? Betul, Yesus keturunan Daud. Lalu lanjut, dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Apakah Yesus berasal dari Betlehem? Ya, tapi mereka menganggap Yesus dari Galilea. Mengapa? Nah ini pertanyaan. Nah itu sebabnya kalau kita bawa ke Yohanes pasal 7 sebelumnya, ketika Yesus berkata apa? Engkau tidak mengenalku, engkau tidak tahu dari mana aku datang. Saudara, mengapa mereka menganggap Yesus itu orang Galilea? Begini ceritanya. Ini Danau Galilea, lihat ke depan. Ini Danau Galilea. Saya contohkan Danau Galilea adalah Alkitab ini, coba lihat. Alkitab ini. Danau Galilea adalah sumber kehidupan bagi mata pencaharian semua orang Yahudi di sana. Karena dia air. Jadi pertanian, peternakan, tempat tinggal, semuanya. Pengairan itu berasal dari Danau Galilea. Itu membuat akhirnya apa? Pemukiman terbesar itu ada di sekitar Danau Galilea. Flavius Josephus, dia adalah seorang Yahudi yang jadi warga negara Roma. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia adalah seorang sejarawan yang mencatat kisah Yesus di abad pertama. Jadi dia adalah saksi yang terdekat, yang bukan orang Kristen, yang mencatat tentang Yesus. Dan dia berkata bahwa Danau Galilea pada zaman Yesus dihuni oleh orang sekitar 3 juta orang, hampir 3 juta orang. Saudara bayangkan begitu banyaknya orang di sana, 2,5 sampai 3 juta orang. Itu sebabnya Yesus melakukan banyak hal di sana. Itu yang dikatakan Yesus berkeliling dari kota dan desa di sekitar Danau Galilea. Nanti saudara dengar baik-baik, ini akan menarik. Nanti kita akan pelajari di kitab Yohanes pasal terakhir, ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dan setelah itu Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Itu dikatakan di Danau Tiberias, itu tepi daripada Danau Galilea. Jadi Danau Galilea besar, ini kota Tiberias, jadi disebut Danau Tiberias. Padahal nama besarnya Danau Galilea. Saking besarnya Danau Galilea itu disebut Sea of Galilee. Sea itu artinya apa? Laut. Saking besarnya saudara. Sewaktu Petrus ditanya oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku 3 kali? Saudara tahu dari tempat Petrus dan Yesus berbicara, Petrus dan Yesus bisa melihat kota-kota di mana Yesus membuat mujizat. Menarik, nanti lain kali kita bahas. Saya juga waktu melihat ini, oh Tuhan luar biasa. Jadi dengar baik-baik, mereka berkata, Mesias tidak datang dari Galilea. Memang, karena Yesus bukan orang Galilea, tetapi dia orang Bethlehem. Ya, bukan, tapi pelayanan dia banyak di Galilea. Nah contoh, saya orang mana coba? Saya orang Sumatera, orang Batak, dari Pematang Siantar. Tetapi karena lebih dari setengah hidup saya sudah ada di Makassar, pelayanan saya di sini. Jadi orang mengenal saya sebagai orang Makassar. Sama seperti Yesus pelayanannya. Makanya ada sebuah tulisan, Jesus the Galilean man. Kalau mau lihat semua aktivitas hidup Yesus, lihatlah dia di Galilea. Oke. Lanjut ayat 43. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Ingat, pertentangan karena asal-usul dia. 44. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak seorang pun yang berani menyentuhnya. Saudara tahu kenapa orang tidak berani menyentuhnya? Yang pertama, karena kealahan Yesus. Tapi yang kedua, karena ajarannya yang begitu kuat, begitu hebat, begitu berkuasa. Dan orang-orang menaruh simpati kepadanya. Jadi orang takut gitu. Kita lanjut, masih ada sedikit lagi. Yesus dibela oleh Nikodemus. Masih ingat siapa Nikodemus? Nikodemus adalah salah seorang imam besar, bagian daripada Sanhedrin itu, 70 Sanhedrin itu yang menentukan hukum Taurat itu boleh dilakukan secara tepat bagi bangsa Israel. Yesus bertemu dengan Nikodemus di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Dan di sanalah diskusi Yesus dengan Nikodemus muncul terminologi lahir kembali.
atau disebut lahir baru. Barang siapa mau berjumpa, mau melihat Allah, sesungguhnya ia harus dilahirkan dari air dan roh. Nah itu yang dikatakan. Oke, coba kita lihat. Oke, ada 7 ayat. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, penjaga-penjaga mana? Karena ini penjaga-penjaga di bait suci. Nah hari itu saudara tahu apa yang terjadi? Di bait suci itu ada 2 penjaga, 2 kelompok. Satu penjaganya itu adalah penjaga orang-orang yang memastikan semua tata ibadah di keimaman di dalam bait suci itu berjalan dengan baik. Yang kedua adalah penjaga dari tentara Rom supaya kalau ada masalah itu bisa diselesaikan. Nah penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala, berarti ini penjaga yang memastikan bahwa ini adalah bukan tentara Rom tetapi orang-orang penjaga bait suci. Datang kepada orang Farisi, mereka berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Maksudnya mengapa kamu tidak menangkapnya, mengenal Yesus. Orang-orang Farisi ini berkata, hei, di sana ada Yesus, dia bercerita tentang air hidup. Dia berkata barang siapa datang, diceritakan. Lalu orang Farisi itu berkata, kenapa kau nggak bawa? Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Beberapa kali di kitab Injil hal ini terjadi, yaitu ketika Yesus mengajar. Dia mengajar dengan penuh kuasa dan orang-orang apa? Takjub, betul? Lalu Yesus juga ketika membangkitkan anak muda di kota Nain, dikatakan seorang nabi telah datang, belum pernah terjadi. Saudara dengar baik-baik. Jadi bahkan penjaga-penjaga itu terkesima dengan ajaran Yesus ini. Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Saya stop sedikit. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara dapat perkataan Yesus dalam hidupmu dan engkau tangkap itu, engkau akan seterusnya berkata, belum pernah orang ngomong seperti ini. Itu yang dialami oleh Paulus. Waktu dia ke Damaskus, ke Damsik, mau bunuh orang Kristen pada pengikut Yesus pada waktu itu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia melihat apa? Sebuah sinar yang begitu terang melebihi matahari. Dan dia menjadi buta, dia jatuh. Dan terus dalam pertobatannya, ketika dia berhadapan dengan Raja Agripa, apa yang terjadi? Dia bilang, terhadap penglihatan itu tidak pernah aku lupa. Saudara rindukanlah momen seperti ini. Perkataan Yesus itu sampai kepada saudara tidak seperti seorang manusia pernah katakan kepadamu. Perkataan yang tidak engkau lupakan. Perkataan yang kau ingat seumur hidupmu. Perkataan yang akan muncul dalam momen-momen berat dalam hidupmu. Salah satu contoh saya kasih tahu buat saudara. Waktu saya menerima panggilan Tuhan datang ke kota ini. 21 tahun yang lalu. Saudara tahu, saya masih muda, saya nggak tahu banyak hal. Tetapi ada satu perkataan firman Tuhan yang kuat dalam hati saya. Dikatakan, ia yang memanggilmu adalah setia. Itu saudara. Sudah tahu ayat firman Tuhan ini. Tapi hari itu, sewaktu bulan Februari tahun 2002 di kapal laut, waktu saya lihat Makassar dari jauh, saya 1 pagi hari, saya berdoa dan perkataan firman Tuhan ini kuat sekali berbicara dalam hati. Ia yang memanggilmu adalah setia. Saudara, dalam banyak hal ketika saya kadang-kadang ragu, tidak percaya, perkataan ini muncul. Perkataan ini muncul. Itu loh, perkataan ini muncul. Ketika kami mengalami mujizat, saya, istri, anak-anak mengalami mujizat. Seringkali saya teringat dengan perkataan Tuhan ini. Ia memanggilmu setia. Waktu istri saya sakit, saya bingung saya harus ambil keputusan apa dengan sakitnya. Saudara, hari itu saya ingat perkataan Tuhan. Ia yang memanggilmu adalah setia. Waktu anak kami San didiagnosa, waktu itu dia TB tulang. Itu meruntuhkan semua, angan-angan semuanya. Oh Tuhan,
Masih anak bayi kecil begini sudah kena TB. Takut sekali. Tapi saya ingat perkataan Tuhan itu, Ia yang memanggilmu adalah setia. Saudara dengar baik-baik. Cari, temukan perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhan seperti yang tidak pernah dikatakan manusia ini hanya bisa kita temukan ketika kita haus dan lapar akan Dia. Tidak akan bisa engkau temukan dalam kondisi di mana kita tidak haus dan lapar akan Dia. Karena kita tidak akan tahu bahwa itu spesifik Tuhan berikan buat kita. Yes, firman Tuhan itu untuk semua orang. Tetapi saudara bisa menangkapnya sebagai pesan pribadi Allah bagimu. Itu ya. Lanjut ayat 47. Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi? Saudara dengar baik-baik. Karena apa? Penjaga-penjaga ini harusnya kan menangkap Yesus, betul? Mereka itu bermusuhan dengan Yesus. Karena Yesus mengubah adat istiadat mereka. Yesus mengubah hukum Taurat mereka. Yesus merombak semua yang mereka percayai selama ini. Harusnya Yesus ini adalah musuh kita. Tetapi kamu terpesona dengan Dia. Makanya Dia bilang apa? Adakah kamu juga sudah disesatkan? Maksudnya kamu termakan ajaran Yesus. Kamu jadi sesat. Sama waktu saya bertobat ikut Yesus. Saya dibilang sesat. Ini menarik. Ada beberapa orang dari kampung kami sekolah ke kota Bandung. Ini menarik gitu loh ya. Dan saya ikut gereja kita di Gereja Kristen Kemah Daud. Dan semua orang bilang sesat. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Setahun pertama, tahun kedua betul terus dibilang orang sesat. Tapi saudara tahu yang menarik adalah yang sesat dibilang di kampung itu, yaitu kami, yang tanda kutip sekolahnya berjalan dengan baik, tidak punya masalah, sekalipun uangnya lebih sedikit dibanding orang lain. Gitu loh. Saudara tahu kenapa? Ya karena kami diajar, orang berkata sesat. Saya bilang saya tidak sesat. Orang tua bilang, satu kampung bilang kau sesat. Kau ini segala. Saudara tahu apa yang terjadi? Tahun pertama, kedua, tahun ketiga. Adik saya datang juga dari kampung ke Bandung. Kuliah, ikut juga dengan saya persekutuan di gereja, aktif melayani Tuhan. Orang tua bilang sesat, adik selanjutnya datang lagi. Saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya orang-orang di kampung lihat, kok bisa ya anaknya Pak Tio ini, padahal Pak Tio ini hanya pegawai negeri. Kok bisa sekolahin anaknya semua ke Bandung, dari mana uangnya? Enggak seperti anak mereka, karena satu anak mereka itu uang bulanannya sama dengan kami 3 orang. Saudara bayangkan, kami 3 orang, dia 1. Jadi orang tuanya mikir, kaya sekali nih Pak Tio berarti ya. Anak saya 1 orang saja, saya sudah setengah mati. Kerjaan saya lebih bagus dari Pak Tio. Tapi dia 3 anaknya kok bisa. Mereka enggak tahu. Saudara tahu apa yang terjadi? Orang tua yaitu tetangga orang tua kami ini datang ke rumah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia bilang apa? Pak Tio, tolong dulu bilang si Agus, si Andi itu supaya bawa anak saya. Akhirnya kami yang dibilang sesat ini, karena mereka tidak paham, orang-orang kampung kami kalau mau datang, dia bilang cari si Anu, maksudnya cari saya. Cari anaknya Pak Tio, ikut dia supaya kau berhasil. Kami senang. Jadi saudara dengar baik-baik. Kebenaran tidak akan bisa dibengkokkan. Kebenaran akan berjuang membela dirinya sendiri. Kita nggak perlu membela kebenaran. Karena kebenaran itu akan muncul seperti fajar kata firman Tuhan. Seperti emas kata firman Tuhan. Itu menarik. Jadi dibilang, apakah kamu sesat? Mereka bingung. Mau dibilang sesat gimana ya? Cuma perkataan dia ini katanya luar biasa. Apakah ada orang pemimpin yang ikut dengan dia? Jangan-jangan sudah bukan hanya kan tadi yang datang penjaga-penjaga. Lalu dibilang, siapa tahu ada para pemimpin yang juga percaya, 49. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Marah itu orang Farisi karena mereka bilang enggak berani kamu lawan Yesus. Ayat 50 muncul Nikodemus. Seorang dari mereka, dari golongan
ahli Farisi itu, saudara ya, yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, yang dahulu datang kepadanya, yaitu yang di Yohanes 3, ya. Dia ngomong seperti ini. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Wah, Nikodemus ngomong seperti itu. Karena mereka langsung menghakimi Yesus dan juga menghakimi atau menghukum para penjaga-penjaga ini. 52, jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Karena di atas mereka bilang harusnya datang dari mana? Dari Bethlehem. Sekali lagi mereka enggak tahu. Yesus berulang-ulang berkata, dari mana aku datang engkau tidak tahu. Pertama, dia datang dari sorga, mereka tidak tahu. Dari yang kedua, kota kelahirannya dia, orang-orang tidak tahu. Nah, saudara, Nikodemus ini bukan hanya di Yohanes pasal 7 ini muncul. Setelah Yohanes pasal 3, Yohanes pasal 7, dan dia hilang sampai akhirnya di bagian Yohanes pasal terakhir, sewaktu Yesus mau dikuburkan, Nikodemus menjadi salah seorang yang dipakai oleh Allah untuk boleh menurunkan mayat Tuhan Yesus dan mengurapinya untuk dikuburkan. Luar biasa. Nikodemus tidak terang-terangan berkata kepada mereka bahwa dia orang percaya. Dia masih ada di sana. Kalau dalam konteks misi ini yang dikatakan insider. Dia masih tetap ada di dalam golongan orang Farisi itu supaya dia bisa menyampaikan Injil kebenaran sesungguhnya kepada orang Farisi. Dia tidak keluar, dia tidak proklamasikan dirinya sebagai pengikut Yesus pada waktu Yesus hidup. Tetapi ketika Yesus sudah mati, dengan tindakan dia, yaitu menurunkan mayat Yesus, mengapaninya, mengurapinya, dan menguburkannya, banyak orang berpendapat bahwa itu adalah tindakan yang diambil oleh Nikodemus sebagai bukti kepercayaan dia kepada Yesus. Nah, kita bersyukur bagaimana akhirnya perjumpaan dengan Yesus di Yohanes pasal 3 mengubahkan hidup Nikodemus sampai seumur hidupnya. Saya berharap perjumpaan kita dengan Yesus juga akan mengubahkan seluruh hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Kita selesai, ada 4 poin yang saya ambil dari perikop malam hari ini yang kita bahas di Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-52. Yang pertama, bicara tentang Yesus. Yesus adalah air hidup. Yesus air hidup, tetapi syarat untuk mendapatkan air hidup itu ada 3. Yang pertama apa? Haus. Yang kedua, datang. Yang ketiga, minum. Yesus air hidup. Poin yang kedua yang kita pelajari malam hari ini adalah air hidup itu akan menjadi aliran air hidup dengan 2 cara. Yang pertama, dengan percaya, hidup percaya kepadanya. Dan yang kedua, yaitu mengalami perubahan hidup supaya Kristus dimuliakan. Kita percaya kepadanya, diubahkan, kitalah bejananya supaya airnya tidak terblok, airnya tidak terhalang untuk mengalir, supaya Yesus dimuliakan. Yang ketiga, dari poin ini kita belajar bahwa Yesus itu adalah seorang nabi, dia mendapat predikat nabi, dia mendapat predikat Mesias, dia sanggup membuat mujizat, dan dia berasal dari Bethlehem, bukan dari Galilea. Jadi sebenarnya dia sudah menggenapi nubuatan daripada kitab suci, bahwa tidak ada seorang nabi yang berasal dari Bethlehem. Yesus sudah menggenapinya. Jadi kemesiasan Yesus dan kenabian Yesus bisa diterima karena identitas dia merupakan orang yang lahir dari Bethlehem, dari keturunan Daud. Jadi tidak diragukan lagi. Poin yang terakhir yang kita belajar daripada perikop ini adalah perjumpaan dengan Yesus yang mengubahkan. Ada banyak orang yang diubahkan di sini.
Pertama, orang-orang yang ada di puncak perayaan itu. Yang kedua, yang diubahkan adalah penjaga-penjaga daripada bait suci. Yang ketiga adalah Nikodemus. Perjumpaan dengan Yesus mengubahkan. Karena setelah ini Yohanes pasal 8, Yesus akan berjumpa dengan perempuan berzinah dan perjumpaan itu mengubahkan perempuan itu. Lihat betapa indah urutan firman Tuhan ini terhubung satu dengan yang lain. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua. Amin, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah menolong kami. Hari ini firman ini tergenapi. Kami berdoa, kami terima Engkau Yesus. Kami haus, kami datang kepadamu, kami terima keselamatan daripadamu. Dan kami hidup di dalam Engkau karena roh-Mu hari ini tinggal dalam kami. Dan itu membuat aliran air kehidupan terus mengalir. Oleh sebab itu pakailah kami Tuhan. Ada banyak orang yang haus di luar sana. Yang kehausan mereka tidak bisa dipuaskan. Entah dengan hobi, makan, minum, kesenangan dunia ini. Mereka tetap haus. Mereka taat beragama. Mereka melakukan semua aturan-aturan agama. Tapi mereka tetap haus. Tuhan kami berdoa. Biarlah aliran air hidup yang ada dalam kami mengalir sampai kepada mereka. Pakailah kami menjadi saluran air kehidupan bagi mereka. Pakailah kami menjadi saluran Injil kepada mereka. Supaya orang-orang yang haus di luar sana tidak mati dalam kehausan mereka. Melainkan mereka dipuaskan dalam dahaga. Karena berjumpa dengan Yesus sumber air kehidupan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami terima karyamu sebagai nabi. Engkau yang membawa perkataan Allah. Kami terima karyamu, engkau yang diurapi, yang membuat mujizat bagi hidup kami dan bagi dunia ini. Semua orang yang percaya kepadamu akan menerima perkataanmu dan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib yang kau lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biarlah kami boleh terus haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga kami terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang akan mengubahkan seluruh hidup kami. Bukan hanya hari ini, tetapi sampai seterusnya, sampai kami kembali kepadamu. Kami terus diubahkan menjadi serupa segambar dengan Engkau. Terima kasih. Sekali lagi kami berdoa, biarlah perkataanmu yang istimewa itu sampai kepada hati kami. Bukan seperti manusia berbicara, tapi Allah yang berbicara sehingga perkataan itu tinggal tetap dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah air yang hidup itu kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Demikian Bible Study kita malam hari ini. Sampai bertemu tahun depan kita dalam pertemuan Bible Study selanjutnya.